Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Fikih Muamalah dengan judul Al-Qard. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Cindy Wulandari Islamiyah. Yang kedua, Vicky Hermansyah. Yang ketiga, Dawi Nuroniah. Yang ketiga, Devina Resti Oktaviani. Pengertian Al-Qard. Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawuyi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Definisi Al-Qard menurut para ahli fikih. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lain diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Kedua, menurut mazhab Maliki, qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Ketiga, menurut mazhab Hambali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya. Yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Dalam akad Al-Qard, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Al-Qard harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam akad Al-Qard. Yang pertama, pertalian ijab dan qabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syara'. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum. Kemudian, dasar hukum Al-Qard. Yang pertama, yaitu Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 57 juz 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 2. Hadis Abni Mas'udin annan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasoda qotiha marrotan, yang artinya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan seorang Muslim atau mereka yang menjaminkan Muslim atau lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah atau senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Ahkam, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. 3. Ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu,
pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 4. Fatwa DSN tentang Al-Qard nomor 19 DSN MUI 4/2001. Rukun Qard. Rukun Qard menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama, rukun Qard ada 3, yaitu 1. 2 orang yang berakad, yang terdiri dari mukrid, yang memberikan hutang, dan muktorid, orang yang berhutang. 2. Qard, barang atau objek yang dipinjamkan. 3. Sigat ijab dan qabul. Syarat qard. Harta yang diqardkan harus milik mukrid karena sifat al-tamliknya sama, yaitu harta qard berpindah kepemilikannya dari milik mukrid menjadi milik muktarid, sehingga mukrid harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang diqardkan. Harta yang boleh dijadikan objek akad qard harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Personalia akad atau mukrid harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tabarruk, karena akad qard termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini, meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Implementasi dan praktik qard di perbankan syariah. Yang pertama, penyaluran dan zakat yang bersifat produktif atau dana bergulir. Yang kedua, pembiayaan pengurusan haji. Yang ketiga, anjak piutang. Yang keempat, letter of credit impor dan letter of credit ekspor. Yang kelima, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Yang keenam, sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat. Yang ketujuh, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Dan yang ke-8, sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial. Manfaat qard dalam praktik perbankan syariah. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua, Al-Qardul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Yang keempat, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Yang kelima, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga. Demikian tadi pemaparan materi Al-Qard oleh kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.